Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Valentina Damanik dengan NIM 01011920085. Ini saya adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini adalah praktek ceramah dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun judul ceramah saya kali ini adalah rasa sakit adalah penghilang dosa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahul qawli. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Asyakur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hingga kita dapat diberikan rasa sehat hingga saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapat syafaatnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rasa sakit seringkali didefinisikan sebagai musibah bagi beberapa orang. Karena ketika sakit, kita tidak bisa melakukan kegiatan yang biasanya kita lakukan. Ketika sakit, kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang sebelum sakit bisa kita kerjakan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, sakit itu didefinisikan sebagai rasa tidak nyaman pada tubuh atau bahkan di bagian tertentu karena menderita suatu penyakit. Nah, kalau kita ngebahas tentang sakit, adakah orang yang ingin merasakan sakit di dunia ini? Kalaulah makhluk di bumi ini pasti tidak ada yang ingin merasakan sakit. Kalaulah kita adakan pemilihan antara orang yang sakit dan tidak sakit, pasti 100% kebanyakan orang akan memilih untuk tidak sakit. Karena apa? Tapi karena Allah yang Maha memiliki segalanya, Allah berkehendak lain gitu kan. Dia membuat kita sakit. Sebenarnya Allah membuat kita sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dibuatnya rasa sakit agar kita selaku umatnya itu tidak sombong dan tidak lupa kepada penciptanya. Diberikannya kita rasa sakit agar kita sebagai ciptaannya ingat kepadanya dan tidak terlena akan nikmatnya dunia. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamman wala huzanin wala azan wala ghamman hatta saukati yusakuha wala kafarallahu biha min khotoya. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah, sampai duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, dalam hadis ini, Allah menjelaskan bahwa ketika seseorang ditimpa rasa lelah, rasa sakit, dan rasa khawatir, itu adalah bentuk sayang Allah kepada hambanya untuk menggugurkan dosa-dosanya, untuk mengampuni dosa-dosanya. Makanya Allah memberikan rasa sakit. Nah, ketika seorang muslim sakit, maka Allah akan menarik 3 perkara, yaitu yang perkara pertama itu perkara keceriaannya. Terus yang kedua, Allah akan menarik selera makannya. Kemudian yang ketiga, Allah akan menarik dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi ketika seorang muslim yang sakit tadi itu sembuh, Allah akan mengembalikan cuma 2 perkara dari yang 3 tadi. Yaitu yang pertama, Allah akan mengembalikan keceriaannya, dan yang kedua, Allah akan mengembalikan nafsu makannya atau selera makannya. Dan yang ketiga ini yang tadi Allah menariknya, Allah tidak akan mengembalikannya, yaitu dosa-dosa yang telah gugur tadi, yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa baiknya Allah kepada hambanya yang
banyak dosa, tapi dosanya digugurkan karena suatu penyakit tadi. Selain itu, Allah juga menjelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna izoma zaza'i ma'a izoma bala'i wa inna Allah ta'ala iza ahabba qawma betalahum paman rodiya falahu rodo paman rodiya falahu rodo waman suhito falahu suhto. Artinya dari hadis ini adalah sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang menerimanya, meridoinya, maka Allah akan ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang murka kepadanya, Allah juga akan murka kepadanya. Nah, dari hadis riwayat Tirmizi tadi menjelaskan bahwa ketika kita mendapatkan cobaan yang besar, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar pula. Tapi kalau kita ridho, pasti Allah juga akan ridho. Tapi kalau kita murka nih karena cobaan yang diberikan oleh Allah tadi, kita marah. Kenapa sih asik aku terus gitu yang dikasih cobaan sama Allah? Kok berat banget gitu cobaan yang diberikan sama Allah? Kok berat banget rasa sakit yang Allah berikan? Kita murka karena itu. Pasti Allah juga akan murka kepada kita. Nah, selain itu, Allah juga berfirman dalam Quran Surah An-Naba ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, waja'alna naumakum subatan. Artinya, dan kami jadikan tidurmu sebagai untuk istirahatmu. Nah, kita udah beraktivitas nih setiap hari. Kita udah capek, kita udah lelah. Kemudian Allah menjadikan tidur kita sebagai untuk beristirahat dari rasa lelah tadi gitu. Karena ketika kita capek, kita cuma butuh tidur gitu kan. Agar kita mengembalikan energi kita ya, seperti itu kan. Tapi tergantung dari cara kita melakukan suatu kegiatan gitu, misal merasakan capek gitu. Kadang ada orang yang udah tidur pun tetap aja capek gitu kan, tetap aja rasa lelahnya tidak hilang. Nah, dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah juga berfirman, Bismillahirrohmanirrohim, allazina amanu yata'aminu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah yata'aminu qulubuh. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hanya mengingat Allah, hati mereka menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ini menjelaskan bahwa ketika seorang muslim ditimpa musibah, ditimpa rasa sakit, Allah akan membuat mereka mengingat kepadanya nih. Allah akan membuat mereka mengingat kepadanya. Orang yang timpa musibah tadi, timpa rasa sakit akan mengingat kepadanya dengan cara, yaitu tadi rasa sakit tadi kan. Yaitu ketika kita sakit, pasti ya diantara kita tuh pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih aku dikasih sakit yang sebesar ini, yang separah ini gitu, yang sesakit ini gitu. Kita bertanya-tanya, kok aku aja kayaknya yang dikasih cobaan gitu kan. Jadi dengan rasa sakit tadi itu Allah sebenarnya lagi memberi tanda-tanda gitu kan, memberi sinyal-sinyal kerinduan dia lah gitu kan. Jadi sebenarnya Allah itu lagi kangen sama hambanya, makanya diberikan rasa sakit gitu kan. Kita diberikan rasa sakit, pasti diantara kita tuh kayak gini, kenapa aku diberikan rasa sakit tadi kan. Jadi mereka bertanya-tanya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, bertanya kepada Allah, kemudian dengan berzikir, pasti hati kita akan tentram karena mengingat Allah gitu kan. Jadi Allah sebenarnya memberi suatu penyakit, memberi cobaan kepada kita itu bukan tanpa alasan. Karena Allah lagi kangen sama kita, Allah lagi pengen ngugur-guguri dosa kita gitu. Jadi kita diberikan rasa sakit, diberikan rasa cobaan yang begitu luar biasa. Nah, jadi sebenarnya nggak ada ya cobaan yang besar, ada, tapi ya itu tadi, karena cobaan yang besar, pahalanya yang besar, maka Allah juga memberi setimpal gitu, cobaan besar, pahalanya juga besar gitu. Nah, dalam ceramah kali ini kesimpulannya adalah ketika kita diberikan rasa sakit, kita nggak boleh sedih, boleh tapi jangan berlarut gitu kan, karena Allah memberikan rasa sakit itu adalah sebagai penggugur dosa kita gitu, penghapus dosa kita.
Ya, jadi inilah ceramah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.